لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muttalib menguak kembali sumur Zamzam. Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Zamzam sudah ada dan tak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Namun berkat Abdul Muttalib, sumur Zamzam itu kembali terkuak keberadaannya. Suatu hari, Abdul Muttalib tidur di hatim Ka'bah. Dalam mimpi, seorang menyuruhnya menggali Taibah. Abdul Muttalib bertanya di mana Taibah itu. Namun, mimpi itu berlalu tanpa adanya jawaban. Mimpi yang sama berulang pada hari kedua dan hari ketiga. Namun setiap kali namanya berubah. Pada hari keempat, Abdul Muttalib disuruh menggali Zamzam. Abdul Muttalib bertanya di mana Zamzam itu. Abdul Muttalib hanya mendapat tanda-tandanya. Akhirnya, dia bersama putra sulungnya melakukan penggalian di lokasi Zamzam sekarang ini. Penggalian pada hari keempat, dinding sumur sudah mulai tampak. Setelah beberapa kali penggalian, tingkat air dapat dicapai. Dia pun menemukan bahwa di dalam sumur ada dua patung busa emas, pedang, dan perisai. Atas keberhasilan itu, Abdul Muttalib berseru, "Allahu Akbar," dan berkata, "Inilah sumur Ismail." Orang-orang Quraisy pun mengerumuni Abdul Muttalib dan mulai mengatakan, karena sumur ini semula milik Ismail, maka ketika ditemukan kembali, sumur ini pun jadi milik seluruh suku. Abdul Muttalib menolak pendapat mereka dan mengatakan bahwa sumur itu merupakan karunia khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepadanya. Pada akhirnya, orang-orang Quraisy sepakat menyerahkan permasalahan mereka kepada wanita arif dari suku Sa'ad di Syria. Setiap marga mengutus satu orang untuk mewakili marga bersangkutan. Abdul Muttalib bersama putranya dan beberapa sahabat berada dalam kafilah yang sama. Namun Abdul Muttalib memiliki pemahaman dan persiapan tersendiri. Di tengah gurun, air yang dibawa Abdul Muttalib habis. Seluruh anggota kelompok lain tidak mau berbagi air. Mereka nyaris mati. Abdul Muttalib menyarankan kelompoknya untuk menggali beberapa kuburan agar kalau ada yang mati maka tinggal menguburkan saja. Dengan demikian, hanya satu orang saja yang mati terakhir, yang tidak akan terkubur. Mereka pun menggali kuburan mereka sendiri, kelompok lain cuma menonton saja. Pada hari kedua, Abdul Muttalib menasihati sahabat-sahabatnya bahwa menyerah kepada kematian tanpa melakukan upaya habis-habisan merupakan sikap pengecut. Kemudian Abdul Muttalib menaiki untanya dan untanya pun bangkit. Pada saat itu kaki unta menginjak-injak bumi dan tiba-tiba keluarlah air yang sejuk lagi sedap rasanya. Abdul Muttalib mengucapkan, "Allahu Akbar." Para sahabatnya juga mengucapkan Allahu Akbar. Mereka pun lalu meneguknya untuk menghilangkan dahaga, lalu mengisi penuh wadah-wadah air mereka yang terbuat dari kulit. Abdul Muttalib kemudian mengundang kelompok lawan untuk ikut mengisi wadah-wadah air mereka yang terbuat dari kulit. Sahabat-sahabat Abdul Muttalib merasa keberatan. Namun Abdul Muttalib mengatakan, kalau kita berbuat seperti mereka, maka tidak ada bedanya antara kita dan mereka. Seluruh kafilah pun mengerumuni sumber air itu.
Mereka minum dan mengisi penuh wadah-wadah air mereka yang terbuat dari kulit. Kemudian mereka berkata, "Wahai Abdul Muttalib, demi Allah, Allah telah menentukan antara kamu dan kami. Dia telah menganugerahkan kemenangan kepadamu. Demi Allah, kami tak akan pernah berselisih denganmu tentang Zam-Zam. Tuhan yang telah menciptakan sumber air ini, di sini, di gurun ini, untukmu, telah menganugerahkan Zam-Zam kepadamu." Maka sejak saat itu, Zam-Zam pun menjadi milik pribadi Abdul Muttalib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muttalib menggali sumur Zam-Zam hanya ditemani oleh anaknya, yakni Haris. Maka ketika sumur Zam-Zam mengalir dan ditemukan, terjadi perdebatan antara kaum Quraisy dengan Abdul Muttalib. Ketika itu tiada yang membela Abdul Muttalib kecuali anaknya, yakni Haris. Maka ketika itu Abdul Muttalib bernazar bahwa jika ia mempunyai anak 10 maka akan disembelih salah satunya. Dan ketika Abdul Muttalib dianugerahi 10 orang putra, maka saat itu diundilah. Yang keluar adalah nama Abdullah. Setiap kali diundi keluar terus nama Abdullah. Maka Abdul Muttalib harus mengorbankan sebanyak 100 ekor unta. Dan dalam Islam nasar diperbolehkan, tetapi nasar yang tidak baik tidak boleh dilaksanakan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa beliau adalah yang disembelih, yakni ayahnya Nabi Ismail, yakni Nabi Ibrahim, dan ayahnya Nabi Muhammad, yakni Abdullah. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.